Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 152. Melati melirik Riana dengan ekor matanya. Sedikit heran karena Gali tiba-tiba mampir di kontrakan Riana dan mengobrol sebentar. Ia bahkan mendapati lelaki itu tanpa ragu memandangi Riana. Padahal Gali selalu menundukkan pandangan di hadapan wanita lain. Apa dia sudah kenal Riana? Atau apa dia suka sama Riana? Pertanyaan itu memenuhi pikiran Melati. Tidak mungkin, tentu saja lebih cantikkan aku dibanding Riana. Aku masih sangat muda, cantik dan menarik. Sedangkan Riana sudah punya anak, kurus, tidak pintar dandan. Bagaimana mungkin laki-laki tampan seperti Mas Gali mau sama dia? Melati menghembuskan napas panjang dengan pikiran melayang. Om Gali, panggilan Pio berhasil mencuri perhatian semua orang. Ketiganya menoleh ke sumber suara, terutama Gali yang langsung menyambut gadis kecil itu. Hei anak cantiknya Om Gali, sudah baik kan? Ia langsung menggendong anak perempuan itu dan membenamkan ciuman di pipi. Sudah om dari mana? Dari masjid. Lagi ia memeluk gadis kecil itu dalam gendongannya. Melihat interaksi antara Gali dan Pio, pikiran Melati semakin dipenuhi tanda tanya. Namun tak dapat ia pungkiri, ada perasaan semakin kagum terhadap lelaki itu. Caranya memperlakukan Pio benar-benar lembut dan penuh kasih sayang. Jika punya anak sendiri, tentu saja ia akan menjadi seorang ayah yang luar biasa penyayang. Begitu isi pikiran Melati, tanpa sadar senyum terlukis di bibirnya. Namun saat itu juga ia tersadar, jangan sampai Mbak Riana menggunakan Pio untuk menarik perhatian Mas Gali. Tapi tidak mungkin, Mas Gali tidak mungkin tertarik dengan wanita seperti Mbak Riana. Daripada dengan Mbak Riana kan lebih baik dengan aku, gerutunya di dalam hati. Gali lantas menurunkan Pio dan berjongkok di hadapannya. Tepat pada saat itu, gadis kecil itu baru tersadar akan keberadaan Melati di sana. Senyum yang menghiasi wajah Pio pun seketika menghilang. Wajahnya tegang, ia langsung berjalan ke belakang punggung lelaki itu. Pio kenapa? Tanya Gali sambil mengulurkan tangan ke belakang dan menahan tubuh kecil itu. Namun tak ada sahutan dari Pio. Yang ia lakukan hanya bersembunyi di belakang punggung Gali. Sambil sesekali mengintip, Melati menatap Pio dengan datar. Namun saat Gali melirik sekilas, wanita itu langsung memasang senyum. Pio sudah sembuh ya? Kak Melati dengar Pio habis sakit, ucapnya berusaha ramah. Alhamdulillah Pio sudah jauh lebih baik, sahut Riana. Syukurlah Mbak Riana, saya ikut senang. Terima kasih Mbak Melati. Riana melirik Pio yang masih bergelayut manja di punggung tegap lelaki itu. Ia bahkan sedang membenamkan wajahnya di sana. Pio, ayo sini sayang, omnya mau pulang istirahat. Riana mengulurkan tangan membuat Pio segera menyambut. Ia kemudian bersembunyi di belakang tubuh sang bunda. Kalau begitu saya pulang dulu. Melati tersenyum lebar ke arah Gali, kemudian tersenyum kecut ke arah Riana. Mari Mbak Riana, silahkan, balas Riana singkat. Ketika Melati berjalan menjauh, Gali menarik Pio yang sejak tadi bersembunyi. Pio kenapa kok ngumpet terus? Takut sama Kak Melati om. Memang Kak Melati kenapa? Kak Melati galak. Pio sama Kak Rapi pernah dimarahin gegara main di halaman masjid. Dahi Gali berkerut tipis mendengar penuturan gadis kecil itu. Malam harinya, Riana beranjak menuju pintu saat mendengar suara ketukan. Saat membuka, tampak Gali berdiri di depan sana. Riana memandang dari ujung kaki ke ujung kepala. Gali tampak santai dengan kaos oblong dan celana jeans. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Hai, boleh bertamu? Tanya lelaki itu. Tapi ini sudah malam mas. Aku lapar. Belum makan dari siang. Kamu masak apa malam ini? Riana terdiam sejenak lalu membuka pintu lebar-lebar.
Ayo masuk, kebetulan aku dan Pio baru mau makan. Gali membungkukkan badan untuk melewati pintu. Ukuran pintu rumah itu memang sedikit pendek, sehingga Gali yang memiliki tubuh tinggi harus menunduk. Begitu memasuki rumah, ia melihat Pio duduk di lantai dengan makanan tersaji di hadapannya. Hati Gali terasa seperti diremas melihat sayur tumis kangkung dan juga telur dadar yang tersaji. Boleh ikut makan kan? Tanya Gali. Tapi aku cuma masak ini, Mas Gali tidak akan suka, jawab Riana sungkan. Mengingat Gali pasti terbiasa dengan menu makanan mewah, tumis kangkung dan telur dadar pasti tidak sesuai selera. Tanpa kata, Gali langsung duduk bersila di sisi Pio. Riana ikut duduk di sana. Ia mengambilkan piring dan meletakkan di hadapan Gali. Nasi dan lauk yang tadinya untuk makan berdua dengan Pio akhirnya dibagi 3. Gali kembali merasa sesak saat melihat Pio makan dengan lahap, padahal hanya menu sederhana seperti ini. Pio suka makan sayur sama telur dadar ya? Tanya Gali. Suka om, enak, biasanya bunda goreng nasi sisaan dari rumah Bu Anggi pakai garam aja. Gali terdiam seketika, untuk bernapas pun rasanya sulit. Jawaban polos Pio menciptakan rasa seperti disayat belati tajam. Dia melirik Riana yang sedari tadi terdiam sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Ingin sekali ia peluk wanita itu dan memohon maaf untuk semua kesalahannya. Gali menarik napas dalam-dalam demi mengurai sesak, kemudian mulai menyantap makanan. Sesekali Riana tampak melirik ke arahnya. Gali makan dengan lahap meskipun hanya menu seadanya. Ini kartu yang kamu berikan waktu itu. Terima kasih untuk semuanya, ucap Riana sesaat setelah makan malam. Dia menyodorkan sebuah kartu pemberian Gali kala itu di rumah sakit. Gali meraihnya. Ia tahu Riana tidak pernah menggunakan kartu itu satu kali pun. Lebih baik lain kali ia berikan uang tunai saja, pikir Gali. Sama-sama, kalau begitu aku permisi ke sebelah. Oh ya, terima kasih sudah diizinin tumpang makan. Kalau boleh aku akan sering-sering numpang makan di sini. Nanti aku bayar, ucapnya seraya mengulas senyum. Tidak apa-apa, kalau begitu aku permisi. Gali akhirnya keluar dari rumah kecil itu. Satu perkembangan dalam usahanya merebut kembali hati Riana. Setidaknya ia boleh ikut makan, mungkin lain kali boleh ikut tidur. Gali tertawa di dalam hatinya. Ia layaknya pemuda yang sedang dimabuk cinta. Di sisi lain Melati sedang duduk di balkon kamar sambil memainkan ponsel. Perhatiannya teralihkan pada Galih yang baru saja keluar dari rumah Riana. Ia menatap penuh selidik. Kenapa Mas Galih keluar dari rumah Riana? Mau apa dia di sana? Hingga larut malam Galih belum dapat terpejam. Pikirannya terus tertuju pada Riana dan Pio, membayangkan bagaimana hidup mereka selama ini yang bahkan untuk makan saja susah. Demi memberi ketenangan hati, ia bangkit untuk menjalankan sholat malam, memohon ampunan kepada Sang Pencipta atas kelalaiannya sebagai seorang suami yang membuat istrinya hidup terlantar, padahal ia sendiri menikmati kemewahan. Sepanjang ibadah malam itu, air mata Galih terus meleleh. Entahlah, padahal ia benar-benar sudah menahannya. Cukup lama ia habiskan waktu bersimpu di atas sajadah hingga hatinya merasa sedikit lebih tenang. Galih baru terbangun saat mendengar suara azan subuh. Ia bergegas ke masjid dan menjalankan sholat berjamaah dengan warga sekitar. Selepas sholat, ia sempat mengobrol dengan Ustadz Aiman dan juga berkenalan dengan Raihan, putra sulung Ustadz Aiman. Masjid itu sudah cukup tua, bangunannya sudah rapuh dan perlu direnovasi. Tapi dana yang tersedia sekarang belum cukup, ucap Ustadz Aiman. Nanti kita kumpul sedikit-sedikit saja, Abah. Saya akan cari donatur lagi. Siapa tahu bos atau teman-teman di kantor nanti tergerak hatinya untuk membantu, balas Raihan. Galih menatap lelaki itu, selain muda, ia juga santun. Ketiganya lantas berjalan keluar masjid sambil mengobrol. Dari cerita Ustadz Aiman, Galih mengetahui bahwa Raihan baru pulang setelah menyelesaikan S3-nya di salah satu universitas ternama di Kairo. Oh iya nak,
"Galih ini kerja di mana?" tanya lelaki parubaya itu. "Saya kerja di Darmawan Group, Abah," jawab Galih. "Oh ya, itu perusahaan besar loh, tidak gampang untuk bisa diterima di sana. Nak Galih bagian apa?" Galih tersenyum, "Hanya pengawas lapangan, Abah. Alhamdulillah, yang penting halal." Lelaki paruh kaya itu kemudian menghampiri jamaah lainnya. Meninggalkan Galih dan Raihan berdua, keduanya melangkah bersama sambil membicarakan banyak hal. Langkah Raihan seketika terhenti saat dari kejauhan melihat Riana yang sedang menjemur pakaian di depan. Nih. Dia memandangi wanita itu dengan senyuman tipis. Melihat itu, Galih pun menatap penuh curiga. "Jangan ditatap, bukan mahram," ucap Galih mengingatkan. "Astagfirullah." Rehan tersenyum malu-malu. "Sudah kenal dengan tetangga satu itu?" tanyanya. "Kenal lah, namaku dan namanya bahkan ada di buku nikah yang sama," ucap Galih dalam hati. Memangnya kenapa dengannya? Akhirnya pertanyaan itu yang terlontar dari mulut Galih. "Namanya Riana, dia sudah 5 tahun tinggal sendiri di sini," jawab Rehan. "Oh ya, aku baru mau mengutarakan keinginan pada ayah untuk melamarnya." Spontan Galih membulatkan mata, sajadah yang menggantung di bahunya terjatuh begitu saja. Nah, segitu dulu ya bab 152-nya. Kayaknya Galih mendapat saingan ya untuk mendapatkan Riana. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.